Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan sikap dan perilaku atasan serta karyawan dealer Vespa DPM Jatinegara. Tugas ini disusun untuk nilai ujian tengah semester mata kuliah komunikasi organisasi oleh saya Tia Astuti. Dengan nomor NIM 411912, kelas 41 4B37. Berikut presentasi dari saya. Komunikasi organisasi. Komunikasi adalah hal dasar bagi kehidupan setiap manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi. Tidak ada satupun organisasi yang dapat terbentuk tanpa adanya komunikasi di antara para anggotanya. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi atau instansi dapat berjalan dengan semestinya dan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Iklim organisasi. Iklim organisasi yang merupakan keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat kerja menjadi ciri khas sebuah organisasi yang terbentuk dari sikap, perilaku, dan kepribadian seluruh anggota organisasi. Iklim organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suasana internal lingkungan organisasi yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Iklim organisasi menjadi penentu kepuasan dari kinerja karyawan. Profil perusahaan. PT Dwi Pratama Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan menjalin kerjasama dengan perusahaan produk build-up, Profil perusahaan. PT Dwi Pratama Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan menjalin kerjasama dengan perusahaan produk build-up asal Italia yaitu PT Piaggio Indonesia, sehingga saat ini PT Dwi Pratama Mandiri memiliki 5 cabang dealer yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Salah satunya yaitu dealer Vespa DPM Jatinegara. Dealer Vespa DPM Jatinegara merupakan cabang ketiga dari PT Dwi Pratama Mandiri yang diresmikan pada tanggal 18 Juni 2019. Dealer cabang Vespa DPM Jatinegara memiliki 21 karyawan yang terdiri dari BM, SA, admin spare part, admin unit, 2 montir, 10 sales, 2 security, dan 2 driver. Iklim lingkungan kerja. Sesuai hasil pengamatan yang dilakukan dengan wawancara bersama salah satu karyawan dan mantan karyawan dari dealer cabang Vespa DPM Jatinegara, bahwa situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan tempat kerja dapat dikatakan sedikit toksik, terutama di divisi sales, yang setiap individu hanya mencari keuntungan pribadi dan mengesampingkan kerja tim. Berbeda dengan yang seharusnya dilakukan sebagai tim agar kompak dan memberi suasana kerja yang menyenangkan, justru sering terjadi ketegangan dan perselisihan sehingga tidak ada lagi profesionalitas dalam bekerja. Sikap dan perilaku atasan. Sesuai dari hasil analisa dan survei yang saya lakukan melalui wawancara, bahwa sikap dan perilaku atasan brand manager atau BM memiliki sikap yang bertanggung jawab, supel, ramah, tegas, tidak membeda-bedakan karyawan, dan membaur. Sikap dan perilaku karyawan. Menurut dari wawancara yang saya lakukan dengan karyawan serta mantan karyawan, bahwa divisi sales dan divisi lain memiliki sikap yang berbeda. Divisi sales lebih ke kompetitif, memiliki rasa saling iri, cari muka, suka mengadu domba, kurang profesional saat menghadapi masalah. Sementara di divisi lain memiliki sikap yang ramah serta disiplin. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku, di antaranya adalah pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, tabiat yang sudah menjadi sifat dasar manusia sejak lahir. Yang ketiga, lingkungan kerja yang sedikit kurang sehat. Yang keempat, jalinan komunikasi antara karyawan yang kurang baik. Yang kelima, keterbatasan atasan dalam keterlibatannya menangani masalah karyawan dalam ranah individu. Dan yang terakhir, tidak adanya kepercayaan antara sesama rekan sales. Kinerja manajemen yang buruk.
Menurut mantan karyawan bernama Julia yang pernah menjabat sebagai SA atau Service Advisor selama 1 tahun mengatakan bahwa kinerja manajemen pusat untuk kemajuan cabang dapat dikatakan buruk. Manajemen pusat tidak mendukung cabang dalam peningkatan pelayanan, sehingga tingkat kepuasan konsumen tidak mencapai maksimal. Selain memberi gaji pokok di bawah di jauh UMR atau upah minimum regional, tidak adanya pula jaminan kesehatan maupun kesejahteraan untuk karyawan. Pemimpin cabang yang berusaha memperjuangkan hak-hak karyawan dan berusaha membuat SOP yang sesuai seringkali diabaikan dan ditentang oleh pihak manajemen pusat. Tidak ada effort. Meski bergerak di bidang pemasaran yang pendapatan ditentukan oleh target, tidak ada effort lebih dari manajemen untuk karyawan. Sehingga hal tersebut menjadi pemicu utama karyawan memilih untuk memutuskan hubungan kerja dalam waktu yang singkat. Dan terakhir, kesimpulan dari analisa sifat dan perilaku di tempat kerja ini dapat disimpulkan bahwa kondisi dan permasalahan yang dialami oleh dealer cabang DPM Jatinegara adalah kurangnya penanganan khusus dari pihak manajemen dalam mengupgrade sistem kinerja dan kurangnya kesejahteraan karyawan. Sehingga hal tersebut berdampak pada kinerja karyawan dan persaingan tidak sehat yang terjadi di antara sales yang tidak pernah terselesaikan. Jadi, berikut presentasi dari saya, Tia Astuti. Apabila ada kesalahan saya dalam mengucapkan dan berkata di dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.